Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik saja. Dan sekarang ini saya mau nge-review motor listrik Winfly T80. Ini jenisnya motor listrik ya. Jadi kita itu beli dan udah dikasih faktur buat bikin STNK dan BPKB. Jadi kalau kita mau urusin STNK dan BPKB nya kita urusin sendiri. Nah, ini tampilannya, dan ini Winfly T80 ini dengan daya 1200 watt ya. Jadi tenaganya menurut saya sih lumayan. Nanti kita akan tes di tanjakan ya. Dan karena ini motor motor listrik, jadi tidak pakai gigi. Nah, di sini tuh ada namanya speed ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, itu ada angka 2, 3. Jadi ada speed 1, 2, 3. Saya juga kurang terlalu paham ya speed 1, 2, 3 itu, tapi yang kemarin saya tes speed 1, 2, 3 itu, 2 itu dia lumayan kalau buat di tanjakan ya. Di tanjakan itu dia kuat pakai speed 2. Nah, begini tampilannya Winfly T80, dan ini udah memakai NFC ya. NFC itu jadi kuncinya ada 2 nih, ini buat kunci NFC nya, jadi kita tinggal tempel langsung nyala. Kalau kita matiin juga, nah seperti itu. Dan kita akan tes untuk kekuatan di tanjakan. Ya baik teman-teman, di sini saya sudah di jalan ya. Dan ini dalam posisi P, artinya posisi parkir. Ketika posisi parkir, nah ada tulisannya P. Kalau kita tarik gas, ini nggak akan maju ya, nggak akan jalan, kecuali kita tarik pedal rem. Kita tarik pedal rem sedikit, nah kemudian bacanya posisinya ready, ada 00 itu baru bisa kita maju gas. Jadi seperti itu ya cara maju motor listrik. Dan ini jalan rata, saya menggunakan speed 1. Speed 1 dengan berat beban saya ini 51 kilo. Dia cepat ya, speed 1 dengan jalan rata ini dia cepat. Nah, karena motor listrik ini ada speed 1, speed 2, speed 3, bukan berarti sama kayak motor gigi 1, gigi 2, gigi 3. Ternyata tidak seperti itu ya. Jadi speed 1, 2, 3 itu yang saya rasakan. Speed 2 itu untuk tanjakan dia kuat, speed 2 itu. Dan karena di sini jalurnya di sini daerah puncak ya, kebetulan saya tinggal di daerah puncak. Nah, ini jalan alternatif, jadi banyak tanjakan. Daerah sini itu banyak tanjakan dan lumayan tajam tanjakannya. Nah, di depan juga ini ada tanjakan, kita akan ganti ke speed 2. Karena kalau speed 1 dia nggak akan kuat. Nah, ini tanjakan lumayan tajam, saya menggunakan speed 2. Dia kuat, cuman di pertengahan dia agak lambat, nggak terlalu kencang ya. Akan tetapi dia kuat nanjak menggunakan speed 2. Nah, ini karena ini jalur alternatif ya. Ini alternatif. Nah, yang ke kiri ke sana ke Curug Panjang, dan kita lurus ini ke arah jalur puncak. Jalur alternatif yang mau ke puncak. Dan
yang mau ke Curug Cilember. Mungkin dari teman-teman yang sudah pernah ke Curug Cilember, atau juga mungkin yang pernah melewati jalur ini, jalur alternatif yang ke arah ke puncak, mungkin teman-teman udah tahu ya, bahwa ini jalur yang arah ke puncak untuk menghindari one way. Mungkin ya banyak orang-orang yang lewat sini menghindari one way karena kebetulan ini hari Sabtu Minggu itu jalur puncak suka ada one way. Nah, ini saya dari posisi speed 2, masih speed 2 karena ini jalannya ini enggak rata ya sebenarnya. Ini dia agak nanjak, landai gitu, enggak terlalu, tapi enggak, jadi jalannya rata, enggak nanjak juga, enggak terlalu nanjak lah gitu. Dan ini saya menggunakan speed 2. Di depan ada tanjakan yang lumayan tajam, setelah ini ada tanjakan yang tajam, lebih tajam dari tanjakan yang sebelumnya, dan lumayan agak panjang. Tanjakannya tajam dan lumayan agak panjang. Kita akan coba menggunakan speed 2. Nah, setelah belokan ini langsung kita ke tanjakan yang tajam. Nah, ini tanjakannya tajam. Nah, dia kuat ya, tanjakan pada ini tanjakan tajam, cuman dekat ke ujung dia agak lambat, mungkin gak terlalu jadi agak lambat majunya, tapi kuat mah kuat ya. Nah, setelah ini jalannya ini rata. Setelah jalan rata ini kita menemukan jalan yang tajam lagi dengan masih speed 2. Kita coba apakah masih kuat menggunakan speed 2 dengan tanjakan yang lumayan panjang nanjak ini, tapi tidak terlalu tajam, tapi panjang tanjakannya. Ya, dan ini maaf ya, saya nggak ke kontrol kameranya, agak turun. Yang pasti ini tanjakan, masih tanjakan, dan saya menggunakan speed 2, dia masih kuat. Nah, dan ini sudah jalan yang lurus, yang rata maksudnya, nggak nanjak. Jadi jalan di sini kebanyakan tanjakan, maklum ini kan daerah puncak ya, banyak turunan dan tanjakan, dan tanjakannya juga lumayan tajam, pada tajam ya. Kalau daerah puncak itu tanjakannya lumayan tajam. Jalur ini biasanya kalau siang ini daerah macet di sini ya. Macet dengan yang mungkin ya orang-orang yang mau ke puncak melalui jalan alternatif ini. Nah, ini ada pertigaan, ini pertigaan yang ke kanan itu keluarnya ke daerah Hankam, dan kita akan lurus ke sini jalur yang ke Curug Cilember. Mungkin teman-teman yang pernah ke Curug Cilember udah tahu ya, udah nggak asing lagi ke tempat ini, ke jalan sini. Dan ini banyak mobil-mobil yang lagi istirahat, mobil-mobil yang wisatawan mungkin lagi istirahat atau menikmati pemandangan pagi ini, karena kebetulan ini masih pagi ya, masih jam 8. Akan tetapi udah banyak ya wisatawan yang masuk sini, dan ini kalau sekitar jam-jam 11 12 di sini macet ya, macet parah di sini. Namanya ini dari desa Jogjogan ini, yang mau ke banyak yang mau ke Curug Cilember. Wisatawan yang mau ke Curug Cilember. Karena memang jalurnya melalui jalur sini ya, ke Curug Cilember itu. Nah, di depan ini ada bis, dan ini bis juga, ini yang mau ke Curug Cilember ya, bawa wisatawan yang mau ke arah Curug Cilember. Jadi setelah ini kita akan menemukan tanjakan yang benar-benar tajam,
lebih tajam dari yang tadi sebelumnya ya, karena ini tanjakan yang ke curug, lebih tajam dan lebih panjang tanjakannya. Makanya seharusnya dari sini saya harus aba-aba, harusnya dari sini ini seharusnya udah agak kencang kalau mau kuat bener mah nanjaknya. Akan tetapi karena ini macet, jadi saya nggak bisa aba-aba dari bawah, dan mudah-mudahan kuat dengan menggunakan speed 2. Nah di sini macet, ini ada parkiran ya, parkiran luas yang untuk para wisatawan, dan saya lebih baik menunggu bis yang di depan ini dia maju duluan, karena ngeri juga ya, karena di depan ini ada tanjakan yang tajam panjang. Saya ngeri kalau ditanyakan di depannya ada bis, saya takut mundur lagi dia bisnya. Jadi saya lebih baik kasih jarak dulu, biarin dia agak jauh. Setelah itu baru kita akan maju. Nah dia bisnya udah agak jauh, akan saya coba langsung dari speed 2. Oke teman-teman, ini jalan yang tanjakan paling tajam. Saya menggunakan masih speed 2. Ternyata dia kuat menggunakan speed 2. Nah, dan yang ke kiri, jalan yang ke kiri itu adalah yang mau ke Curug Cilember. Nah, yang ke kiri ke Curug Cilember, dan saya ini lurus yang menuju ke puncak. Dia kuat ya. Dan ini saya udah ganti ke speed 3. Barusan saya lupa ya ngasih tahu. Ini di speed 3, dia lambat, jalannya lambat, akan tetapi masih kuat sih nanjak dia. Ya, dan akhirnya kita bisa melewati juga tanjakan yang begitu tajam dan panjang. Ya, dan ini kalau ini jalur yang mau lurus ke sana ke depan, yang mau ke puncak ini ya. Nanti tembusannya bisa, keluarnya bisa di daerah Sampai. Nama kampungnya Kampung Sampai. Yang mau ke arah puncak, jadi ke puncak itu udah dekat. Ya mungkin untuk ngetes tanjakannya sampai di sini, karena tanjakan yang paling tajam itu yang barusan, yang mau ke arah curug itu, yang ada ke kiri ke curug dan lurus ke puncak, itu yang paling tajam di daerah sini. Dan ternyata motor listrik ini kuat dengan speed 2 dan 3. Dan ini saya menuju arah pulang. Kalau arah pulang itu ya cukup hanya dengan speed 1, karena speed 1 cepat ya. Kalau di jalan yang rata itu speed 1 itu cepat. Ya baik teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan ternyata Winfly T80 ini kuat ya nanjak di tanjakan yang sangat tajam. Menurut saya ini sangat tajam, di daerah saya ini paling tajam ya, yang arah ke curug itu. Dan ternyata dia kuat menggunakan speed 2. Dari speed 2 saya ganti ke speed 3. Ya walaupun jalannya dia agak lambat ya pas speed 2, pas tanjakannya itu dia agak lambat, akan tetapi dia kuat juga nanjaknya ya. Ya baik, terima kasih sudah nonton, dan jangan lupa like dan subscribe-nya, karena mudah-mudahan channel ini bisa berkembang. Mohon doanya dari teman-teman, dan mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.